Simak video ini sampai selesai ya. Insya Allah video ini bisa menambah knowledge atau pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, kita langsung saja ke PPT dan penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Komariah, NIM 18 19 10 50 10 23 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh semester 6. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk membahas tentang konsep pengembangan kawasan pesisir yang bisa mengakomodasi ekosistem dan mengakomodasi kegiatan manusia. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu pengembangan wisata konservasi terumbu karang di pantai barat Labuhan yang berada di Kabupaten Bangkalan. Pembuatan video ini guna memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan Wilayah Pesisir, yang diampuh oleh Bapak Rendra Suprobo Aji dan Ibu Indra Nur Cahya Ningtyas. Baik, kita langsung saja ke topik pembahasan. Satu kata yaitu konservasi. Kalian semua pasti tidak asing kan dengan kata konservasi. Ya, terutama di bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lain. Tapi bagi sebagian dari kalian, pasti belum mengetahui arti yang sebenarnya dari kata konservasi ini. Oke, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini ada pengertian konservasi sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa pengertian dari konservasi itu sendiri yaitu upaya yang dilakukan manusia untuk bisa melestarikan alam. Nah, konservasi ini juga bisa disebut dengan pelestarian atau perlindungan. Macam-macam konservasi ini banyak loh, terutama di Indonesia. Seperti konservasi cagar alam, konservasi kebun raya, konservasi taman laut, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait praktek dari konservasi taman laut. Sebelum saya menjelaskan terkait konservasi terumbu karang, ada baiknya saya memberikan sedikit informasi terkait dari pengertian terumbu karang itu sendiri. Jadi, terumbu karang di sini didefinisikan sebagai terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat yang berada di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Nah, karang sendiri ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang, yang termasuk dalam filum Coelenterata atau hewan berongga atau Cnidaria yang disebut sebagai karang atau koral. Nah, ini mencakup karang dari ordo Scleractinia dan subkelas Octocoralia maupun kelas Hydrozoa. Nah, adapun karang ini bisa disebut dengan polip yang memiliki bagian-bagian tubuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada mulut. Mulut ini dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dari perairan, serta sebagian alat pertahanan diri. Selanjutnya ada rongga tubuh. Nah, rongga tubuh ini juga merupakan saluran pencernaan. Yang ketiga ada 2 lapisan tubuh, yaitu ektodermis dan endodermis, yang lebih umum disebut gastrodermis karena berbatasan dengan saluran pencernaan. Nah, di antara kedua lapisan ini terdapat jaringan pengikat tipis yang disebut mesoglea. Jaringan ini terdiri dari sel-sel serta kolagen dan mukopolisakarida. Pada sebagian besar karang, epidermis akan menghasilkan material guna membentuk rangka luar karang. Nah, material tersebut berupa kalsium karbonat atau yang
sering kita dengar, yaitu kapur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait konservasi terumbu karang itu. Jadi pengertian dari konservasi terumbu karang yaitu suatu kegiatan atau aktivitas dalam melindungi dan melestarikan terumbu karang itu. Oh ya, di Indonesia ini konservasi itu sudah banyak sekali dipraktekkan. Nah, itu dengan tujuan ya melestarikan terumbu karang tersebut. Yang menjadi pertanyaan di sini yaitu, kenapa sih terumbu karang kok perlu dikonservasi? Terus kalau sudah dikonservasi, manfaatnya bagi manusia apa? Terus apakah ada dampak yang ditimbulkan dari konservasi ini? Oke, akan saya jelaskan. Jadi alasan kenapa terumbu karang perlu dikonservasi karena terumbu karang ini mempunyai peran penting dalam mendukung kelestarian sumber daya ikan dan organisme di dalam laut. Serta terumbu karang ini berfungsi sebagai pelindung pantai dari aktivitas gelombang dan arus. Oh ya, peranan dan potensi terumbu karang di Indonesia yang berlimpah ini mendapat banyak tekanan dari manusia di daratan dan dari alam itu sendiri. Beberapa tekanan seperti penambatan kapal dengan sistem jangkar, pembuangan limbah ke laut, praktek penangkapan ikan yang merusak. Memang sih hal ini tidak berdampak langsung kepada manusia, tapi jika diteruskan secara terus-menerus dan berkepanjangan atau dalam jangka yang panjang, ini berdampak buruk loh kepada manusia, terutama pada ekosistem ikan di dalamnya. Karena terumbu karang ini merupakan tempat tinggal dari ikan-ikan tersebut. For your information, buat kalian semua, bahwa untuk proses pembentukan kehidupan ekosistem terumbu karang hingga menjadi indah dan yang biasa kalian lihat, itu memerlukan waktu yang sangat lama, bisa sampai ribuan tahun lamanya. Slide ini menjelaskan terkait manfaat terumbu karang bagi manusia. Adapun manfaat terumbu karang bagi manusia itu, di sini saya menyebutkan 4. Sebenarnya banyak sekali manfaat terumbu karang bagi manusia ini. Adapun yang saya jelaskan di sini yaitu menjadi rumah dan tempat mencari makan ribuan jenis ikan. Yang mana ikan merupakan hewan yang menjadi tumpuan kita. Ikan ini menjadi kebutuhan kita juga. Yang kedua, terumbu karang bisa dijadikan sebagai tempat penelitian. Banyak mahasiswa-mahasiswa atau para pakar penelitian yang melakukan penelitian di konservasi terumbu karang ini. Yang ketiga yaitu dari segi fisik. Nah, terumbu karang ini berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi. Struktur dari terumbu karang yang keras ini dapat menahan gelombang dan arus. Yang selanjutnya yaitu keindahan terumbu karang sangat berpotensi menjadi wisata. Yang mana jika dikembangkan ini nanti bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar konservasi terumbu karang tersebut. Untuk studi case selanjutnya saya ambil, yaitu ini penerapan dari salah satu kegiatan yang memanfaatkan keindahan dari konservasi terumbu karang itu sendiri. Adapun studi case yang saya ambil, yaitu pengembangan wisata konservasi terumbu karang di pantai barat Labuhan yang berada di Kabupaten Bangkalan. Kegiatan wisata konservasi terumbu karang yang berada di pantai barat Labuhan Kabupaten Bangkalan ini sudah dilakukan sejak pada tahun 2017. Dan sejak saat itu sudah dilakukan transplantasi terumbu karang sebanyak 80 unit pada kedalaman 4-5 meter. Adapun tujuan dilakukan kegiatan wisata konservasi yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang sebelumnya saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, wisata laut konservasi terumbu karang ini merupakan binaan dari Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore atau PHEWMO. Adapun upaya konservasi tersebut bermula dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh mereka pada tahun 2016.
Dari hasil pengamatan atau hasil penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2016, maka sebagian koloni karang di perairan pesisir Desa Labuhan mengalami pemutihan atau bleaching. Secara umum, kondisi terumbu karang di pesisir Bangkalan ini diperkirakan berada dalam kategori buruk atau terjadi penutupan karang hidup hingga kurang dari 25%. Maka dari itu, dilakukan konservasi terumbu karang pada tahun 2017 dengan melakukan transplantasi terumbu karang sebanyak 80 unit pada kedalaman 4-5 meter. Kemudian untuk wisata yang ditawarkan itu ada beberapa sih, banyak. Yang pertama ada wisata konservasi terumbu karang menyediakan kegiatan wisata yaitu edukasi terkait terumbu karang dan juga terdapat tempat kemah di sekitar kawasan situ. Jadi masyarakat bisa camping atau bersama teman-teman atau keluarga di sekitar kawasan konservasi terumbu karang tersebut. Nah, sebagian besar pengunjung wisata konservasi terumbu karang ini itu mahasiswa dengan tujuan melakukan penelitian. Selain itu juga terdapat wisatawan yang berkunjung ke hutan mangrove, lalu ikut mengunjungi wisata konservasi terumbu karang juga karena letaknya yang saling berdekatan dengan hutan mangrove. Untuk pengembangannya sendiri, untuk mengembangkan wisata konservasi terumbu karang agar lebih dikenal masyarakat lain, maka kawasan ini akan dijadikan sebagai kawasan wisata dan edukasi yang dilengkapi dengan foto booth dan saung. Juga di situ akan dilengkapi trekking yang berbahan kayu yang dibangun membelah hutan mangrove untuk mengantarkan para pengunjung menuju wisata konservasi terumbu karang. Selain itu, pengembangan yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan kualitas sarana dan prasarana. Adapun perbaikan tersebut yaitu perbaikan kamar mandi umum, perbaikan perkerasan jalan. Yang kedua, pemberian kapal untuk para pengunjung yang akan melihat secara langsung terumbu karang tersebut. Nah, jadi di situ akan disediakan kapal umum bagi para pengunjung, di mana nanti pengunjung bisa menikmati konservasi karang tersebut dengan mata telanjang. Segitu dulu video penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu.